So what happened, bro? What do you think? Pertama, kalau dari sisi makronya, perubahan nggak terlalu banyak sebenarnya. Perubahan nggak terlalu banyak. Bond yield ya segitu aja. 10 year-nya 6,3, USD IDR 16.700, nggak terlalu banyak. Ini apa namanya, nggak terlalu banyak dramanya. Tapi memang yang kejadian di pasar saham kita, ini faktornya 100% technicalities. Emerging market itu masih naik, tapi kita turun ya gara-gara memang ada isu yang agak belum terselesaikan ya terkait dengan apa namanya, terkait dengan MSCI ini. Dan kalau aku lihat nih ya, ngomongin frontier market kan, kita katanya di apa namanya bilangin kalau nggak dibereskan ini bisa apa namanya, bisa membuat apa namanya itu, bisa membuat Outflow. Indonesia turun ke frontier market. Nah, kalau frontier market ini nih agak agak beda nih. Kalau market kayak sekarang, emerging market, rata-rata PI-nya itu 14 sampai 16 kali. Hmm. Oke. Frontier market itu rata-rata PI itu 8 sampai 9 kali. Jadi hampir separuh, Pak. Itu yang menyebabkan marketnya kemarin udah nyampe 9.000, itu seakan-akan langsung kemarin tadi tutupannya 7.800 ya. Itu yang ketakutannya ada ngediskon nih. Ya paling nggak dari topping itu bisa kepotong 3.000 poin. Itu yang lagi ketakutan dimunculkan di market itu. Tapi apakah Indonesia pantas dari jadi frontier market? Kalau dari size market, dari kualitas ekonomi, kita nggak pantas sama sekali jadi frontier market, Pak. Kalau kita jadi frontier market, itu pure berarti kesalahan kita sendiri. Nggak boleh Ya. nih kayak gini. Kalau aku bilang ya, ini harus diselesaikan. Yang aku lihat memang jadikan momentum perubahan yang sangat besar di OJK dan BI ini sebagai momentum perubahan dari pasar modal kita. Ya. Itu dia. Nah, betul. Jadi sebelum tadi gue bertanya, gue sempat ini Rul, tanya ChatGPT ya. Hmm, Jadi ada beberapa hmm, pertimbangannya mereka. Salah satu dari cadangan devisa seperti apa, kedalaman hmm, pasarnya gimana, global fund, ketergantungan asing, sama policy credibility. So far, kalau kita lihat, benar lu bilang, kita nggak sama sekali cocok untuk dikategorikan ke frontier market. Tapi kan market ini lebih melihat, ada yang melihat ini posisi jadi opportunity seperti topik kita ya. Terus ada yang melihat Iya. over antisipasi nih bro. Jadi mereka pada jual masif. Nah, tinggal kita mau ngeliat sebenarnya secara volume sebenarnya ini wajar nggak sih penurunannya. Nah, lebih ke situ sih bro. Nah, terus sama Oke. kira-kira apa sih ekspektasi kita dari bursa selain misalnya transparansi itu, atau sebenarnya bursa mau ngikutin apa yang MSCI mau gitu. Kalau yang aku lihat, yang pertama kita harus deliver apa yang MSCI mau. Dan MSCI mau itu sebenarnya lebih dari sekedar free float naik. Ini soal definisi dari data. Nah, ini paling penting ini. Definisi dari free float itu bagaimana? Ini kan permasalahannya kalau kayak di Indonesia, misalnya saya sebagai personal punya saham atas nama saya. Lalu ada saham atas nama PT. Nah, itu kan juga masalah itu agak beda. Karena bisa jadi kalau menurut MSCI, kalau sahamnya atas nama PT, ya itu berarti institutional investor. Itu apa namanya? Itu investor profesional yang apa namanya? Yang kalau bukan institutional investor ya berarti itu bisa jadi related party. Ini yang aku lihat itu mesti dijelaskan. Terdapat perbedaan bahasa. Ini kita lihat bahasanya yang beda nih. Bahasanya MSCI sama bahasanya bursa itu berbeda. Ini yang harus diadres sama otoritas kita. Jangan. Dan saya rasa harusnya dari bursa ini niat untuk transparansinya ada, harusnya kasih sinyal positif. Tinggal kita jangan terlalu berpikir negatif, bearish ya. Kayak contoh kemarin ya, bursa itu sempat ada berapa petingginya mundur ya. Nah, ini ada signaling mix signal nih di kalangan retail, bro. Satu, ngelihat ini sebagai perbaikan. Yang kedua, ini melihat sebagai, wah ini sebenarnya ada otoritas penting lain ini. Nah, kalau gini kok kondisinya sekarang, bond itu nggak turun, harganya segitu aja. Tapi marketnya kena apa namanya, di beaten up gini, jatuh apa namanya stock marketnya. Ini menjadikan banyak saham-saham itu dividen yield-nya itu jauh lebih tinggi daripada apa namanya, daripada yield obligasi, yang mana ini membuat
jadi sangat menarik untuk institusi lokal. Nah, itu dia ceritanya. Institusi lokal, kemarin sesuai instruksi dari Presiden, itu disuruh meningkatkan porsi dari investasinya yang sebelumnya di equity itu kurang dari 10%, diminta naik ke 20-25%. Nah, kenaikan, prospek kenaikan ini yang bisa sampai 20%, ini seharusnya bisa membawa inflow baru yang mana ini akan mengimbangi kemungkinan free float yang akan meningkat. Nah, ini aku lihat game ini yang harus mulai kita perhatikan menuju bulan 2, bulan 3. Jadinya kalau aku lihat kita nyari yang alpha stock kayak kemarin itu kita istirahat dulu, kita balik lagi ke LQ45, kira-kira seperti itu. Ini kelihatan kok kalau hari ini tuh yang bertahan itu saham-saham lama. Jadi tanda-tanda flow-nya lagi balik ke sana. Jadi di awal Februari aku lihat kita fokus di sana. Ya. Lalu apa katalisnya? Katalisnya tanggal 5 ini ada pengumuman PDB. Jadi kalau aku lihat kalau mau mulai mulai masuk lebih convincing, aku rasa hari Rabu ya. Selasa kita masih hati-hati, hari Rabu kita masuk, hari Kamis sudah pengumuman GDP. Itu harusnya bisa ada di perubahannya. Nah, itu kira-kira. Tapi dalam jangka pendek, aku menyarankan seperti sebelumnya, jangan all in, mainnya pelan-pelan aja. Nah, pelan-pelan aja dulu di sini. Volatility-nya bisa naik. Karena kan minggu lalu kita lihat awal minggu ini bisa naik. Oh, ternyata enggak. Dan ternyata masih di battering down lagi. Nah, itu nanti mesti kita perhatikan. Nah, Q45-nya yang mana? Saran saya Q45-nya yang konservatif dulu Bapak Ibu. Nah, itu dia. Kalau udah pendapat dan asuransi masuk, itu masuknya ke perbankan dulu. Ini udah mulai ada rotasi setelah kondisi yang kemarin. Jadi, saran saya main yang macam-macamnya. Sabar dulu, ada masanya nanti. Ada masanya kita bisa add alpha stock lagi, tapi ada momen kita playing beta. Kita beli dulu saham-saham dengan reputasi yang tinggi yang mana harganya juga sudah pada turun. Nah, ini yang kita harus tunggu. Betul. Jadi kalau kita lihat selain yang tadi lu bilang pengumuman GDP kan di awal tahun ini, jadi kita ekspektasi full year dari tahun 2025 yang kita expect sebenarnya better, harusnya oke. Nah, ini kan laporan pada belum keluar ya bro ya. Sebenarnya selain itu menurut gue itu layak ditunggu. Nomor satu ya mungkin selalu banking dulu yang keluar ya bro ya. Nah tinggal ini lagi banking dulu nih sekarang ya. Ya, nah tinggal masuk soal MSCI bro. What's the worst kalau semuanya MSCI ini benar-benar menerapkan. Nah mungkin kalau kita turun ke frontier market janganlah Pak. Jangan, nggak ada itu. Jangan. Ya, jangan macam-macam. Tapi kita berdoa, iya jangan sampai ke sana. Jangan sampai ke sana, Pak. Ini liquidity-nya valuasi kita itu jomplang, Pak. Valuasi IHSG emerging market 15 kali, kalau frontier market itu 9 kali. Jadi marketnya battering down 30%. Janganlah itu, sulit-sulit. Oke, tapi Rul, bagaimana dengan emiten-emiten yang sebelumnya itu punya MSCI Goals? Yang gue maksud dengan MSCI Goals di sini bukan sebagai MSCI exit liquidity ya, Rul ya. Kadang-kadang kalau kita lihat seperti Benda sering ngomong, orang-orang sering mengkaitkan kalau MSCI sebagai exit liquidity. Sebenarnya lebih dari itu ada banyak poin yang mungkin teman-teman nggak kepikiran nih selain liquidity. Gimana? Kalau aku lihatnya tadi ya menurut aku itu salah kaprah yang terjadi dengan MSCI itu adalah itu dijadikan akhir. Jangan, nggak bisa Pak, nggak bisa. Jadi saham ini harus ada story-nya bagaimanapun. Kan dari tahun lalu kan aku udah bilang bahwa era liquidity yang berlimpah itu bisa selesai, orang harus mulai pelan-pelan balik ke fundamental. Nah, terkait dengan kasus MSCI ini, kita harus perhatikan saham yang masih bagus adalah saham yang tidak menjadikan MSCI di tujuan. MSCI ini bonus saja. Bonus. Jadi kayak yang kemarin aku tulis ya, bahwa terkait pentingnya kredibilitas. MSCI ini bukan tujuan, MSCI ini hanyalah bonus bahwa kita berhasil membangun pasar keuangan. Ini yang aku lihat harus kita lihat. Jadinya perhatikan habis ini perusahaan-perusahaan itu yang masih punya corporate action yang mana?
Kita mesti aware. Karena ceritanya masih corporate action ini. Apakah dia ada akuisisi bisnis baru, akuisisi tambang baru, mungkin kalau bisnisnya pertambangan. Lalu dia ada M&A, ini harus paling kita perhatikan dalam beberapa bulan ke depan. Kita udah inilah. Kalau emitennya nanti ada sesinya bahas sama Kohan sini. Aku sih masih suka banget story komoditi ya. Komoditi itu kondisinya masih apa namanya masih bagus sekali aku lihatnya. Ya, betul. Jadi kalau mau nyambung dikit dari yang Harul ngomong, sebenarnya kalau teman-teman lihat ya ke belakang ya dari tahun 2019, even 2019 waktu COVID segala macam, semua barang yang naik, bro, yang punya tim naik itu sebenarnya tidak lepas dari Konglo. Jadi kalau ada yang ngomong, oh ini the end of Konglo stock, the end of Konglo era, sebenarnya tidak sepenuhnya benar nih kalau kita lihat ya. Ya, Konglo ini selektif, ini selektif. Aku sih mungkin nggak akan bilang ini Konglo lagi ya. It wouldn't be easy for Konglo, tapi ini ceritanya kita harus lebih selektif melihat corporate action. It will be a corporate action era. Betul. Corporate action itu ya memang banyak Konglo, jadinya harus kita pilihin ini. Who will be the survivor? Nah, itu yang mesti kita bahas. Makanya kita bahas nih Fallen Angel ini. Fallen Angelnya banyak sekali. Betul, betul. Jadi gini teman-teman, kalau kita lihat ya, Konglo mana yang punya corporation banyak, sebenarnya yang kejadian sekarang ini seperti seleksi alam ya, Rul ya. Karena yang benar. atau yang bermain-main dengan MSCI ya pasti akan gugur otomatis ya, Rul ya. Karena iya, benar. dan bukan cuman kayak lu bisa kerek barang ke atas doang ya, termasuk ini jadi rembet kemana-mana ya, termasuk sampai bursa, naikin free floatnya, ini kan jadi challenge baru buat emiten-emiten yang lagi nyoba-nyoba ya, termasuk emiten-emiten yang di small cap lah, seperti itu sih kalau gua lihat. Tapi benar, Iya. key-nya adalah company mana yang masih punya long story untuk M&A terutama. M&A. Nah, ini juga ya, kalau ternyata company-nya udah terlalu sering issue bond, kayaknya itu kurangin deh. Wah, itu bisa cek gitu. Itu mana keseringan. Kalau baru pas sekali, 2 kali nggak apa-apa. Kalau dia udah issue bond ketiga, keempat, aku udah mulai ngukur tuh. Udah kira-kira ini kayaknya investment cycle-nya udah cukup kan. Pokoknya aku lihat, nah itu mesti lihat. Benar. Benar-benar perlu nama MSCI. Kemarin ada wacana, karena nggak usah MSCI sama sekali. Atau tetap sebenarnya kita masih butuh juga loh asing. Yes, butuh. Kita masih butuh asing, tapi memang dengan semakin kuatnya investor retail dalam negeri, intensitas asingnya butuhnya nggak setinggi dulu. Tapi tetap harus. Kita hidup itu bermasyarakat. Kita sama asing juga harus ada. Nggak kuat sendiri-sendiri kok. Sepi nanti, nggak bagus, nggak enak. Ya. Oke, bro. Nah, ini ada yang nanya nih, isu bond kenapa saham itu biasanya naik ketika ada prospek investmentnya, ketika investmentnya udah selesai, udah mulai masuk capex cycle, habis isu bondnya selesai, biasanya positif sentimennya selesai. Itu kita lihat ya. Karena itu harus kita lihat nih mana company yang udah isu bond. Kalau isu bond yang udah ketiga, keempat kali, biasanya udah agak jenuh. Kita mesti paham tuh. Iya. Jadi kalau semuanya kita mau bicara soal tema nih, ini ya. Kita udah bisa kelihatan nggak temanya apa? Apakah kita tetap tema komoditi / Konglo yang punya komoditi, atau sudah waktunya berganti ke banking atau gimana nih yang selalu ditunggu sama teman-teman? Kalau aku lihatnya 2 minggu ke depan, ini kan mungkin ada relief dari news ya bahwa kita nggak keluar dari MSCI. Harusnya ada banking dulu jalan. Tapi after banking ini jalan, aku sih siap-siap lagi switch ke saham new fundamental. Nah, new fundamental ini seperti apa? Fundamental ini juga udah mulai agak berubah sebenarnya dibandingkan yang kemarin-kemarin ya. Karena memang kalau yang kita ceritain sekarang banyak after AI dan lain-lain ini banyak bisnis berubah ya. Bisa jadi perusahaan konsumer kita nggak butuh yang segede-gede itu lagi. Yang kalau aku lihat memang masih sektornya itu ya, kalau yang punya new fundamental dan maka akan jalan, ini yang masih terkait dengan komoditi. Karena saya masih percaya ya di tengah kisru di dunia terkait dengan problem terkait dengan geopolitik, komoditi itu masih menjadi kunci perbaikan nanti. Itu yang kita. Tekanan ke rupiah banyak. Aku sih lihat tekanan ke rupiah ini harusnya udah hampir kelar.
Karena kemarin-kemarin ini kan penyebabnya kenapa rupiah itu tertekan karena flow yang biasanya masuk ke kita, central bank kanan teman-teman kanan kiri itu semuanya lagi beli gold. Yang kejadian 2 hari terakhir chartnya gold itu udah patah tuh. Setuju nggak lu secara teknikal tuh patah itu gold itu? Setuju. Itu udah patah, jadi long term gain-nya itu udah kelar. Kalau aku lihatnya sih harusnya itu juga menandakan global ekonomi juga sudah mulai bottoming out. Bottoming out-nya bisa karena hal positif, bisa juga karena negatif nih. Nah, ada yang nanya US Iran. Ini Iran katanya awal Februari ini mau ada latihan di Selat Hormuz. Ini membuat harga minyak itu lagi agak naikkan. Kalau harga minyak itu naikkan, harusnya ekspektasi dari kegiatan yang terkait dengan real sektor itu ada peningkatan. Nah, ini dia. Itu harusnya membuat apa namanya ya gara-gara harga minyak naik, berarti bayar apapun mahal. Central bank yang tadinya numpuk gold pelan-pelan harus pindah beli bond negara lain. Ini aku lihat. Yang mana ini harusnya itu rentan buat rupiah itu rentan menguat justru di kondisi sekarang. Kira-kira kayak gitu. Ya, thank you, Rul. Nah, jadi balik lagi, gue mau bahas soal yang MSCI tadi, Rul. Nah, ini kalau yang gue mau tahu, sebenarnya kalau tahun lalu itu kan trade war ya, di awal tahun juga. Nah, kalau kita mau compare, ini paling sering gue dapat pertanyaan, is it the worst daripada yang trade war kemarin, atau sebenarnya sama aja bobotnya? Nah, kalau semuanya... Bentar, ini apa nih maksud lo? Hah? Dengan adanya MSCI punya sentimen... Correction ini? Ya, MSCI correction dibandingin trade war yang tahun lalu yang buat kita koreksi banyak juga. Mana yang lebih berat kelihatannya? Beratan tahun lalu? Beratan tahun lalu? Lebih berat tahun lalu. Tahun lalu masalahnya ekonomi kok, prospek. Kalau yang ini MSCI ini masalahnya ini teknis sekali. Oke. Gara-gara dia terkenal rada teknis, ini membuat gara-gara agak teknis itu, ini sebenarnya hal yang seharusnya nggak terjadi. Itu yang aku lihat. Ini seharusnya nggak terjadi ya. Kalau mungkin udah punya big cap, udah punya LQ45, perbankan itu aja, just pick among those big bank. Karena yang kita lihat, sabar aja sampai tengah bulan ini, begitu ada clarity, itu akan naik duluan. Nah, itu dia. Harusnya bisa ada relief dari portfolio kita yang kemarinnya sempat jatuh. Kira-kira seperti itu. Dan lupa, sebenarnya yang harus kita pikir, kalau kita cut loss di fase awal kemarin, nggak apa-apa. Tapi begitu kita terlambat cut loss, lebih baik kita tunggu. Karena bisa aja. Kita tunggu. Kalau aku lihat tergantung barangnya pilihannya udah benar belum? Udah benar dulu. Ini mesti benar dulu. Benar. Semakin telat kita cut loss, semakin chance untuk rebound besar. Atau kalau enggak ya, iya benar. Busuk itu dipindahin ke barang yang potensial rebound yang seperti yang tadi kita bicara ya, Rul ya. Iya benar. Kalau potensial rebound. Ada banyak poin juga. Terus samanya kita masih nunggu bursa ini harus kerjanya cepat. Ada transparansinya yang MSCI mau itu barusan jadi sinyal positif. Terus kita masih nunggu yang ya nanti yang hari Kamis terus laporan keuangan anual, belum lagi nanti mungkin interest rate ya. Jadi harusnya akan banyak sentimen, tapi mungkin yang perlu kita ingat lagi, bro, company yang corporate action ada chance mungkin gara-gara ini ya agak mundur dikit kali ya, Rul ya. Bukan batal, tapi waktunya jadi... Nggak batal. Ini mundur. Ini satu lagi ya, kamu sama market itu jangan baper. Jangan kayak kita sama mantan. Kawan. Nggak boleh sama sekali baper. Kita harus ini, episodenya lagi berganti, kita ganti dulu. Nanti ketika episodenya sudah berubah lagi, kita harus mau menyesuaikan. Yang survive di market adalah yang willing to adapt. Kira-kira seperti itu. Jangan pernah jatuh cinta